Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah. Tahukah, Bapak Ibu lebih dari 80% lansia di Indonesia mengalami penglihatan kabur meskipun merasa sudah makan sehat setiap hari. Setiap pagi jus jeruk rutin diminum, buah-buahan selalu tersedia di meja, lauk bergizi pun tidak pernah ketinggalan. Namun mengapa tulisan di koran menjadi sulit terbaca? Wajah cucu tampak samar dan cahaya lampu di malam hari terasa menyilaukan. Pertanyaan ini bukan hanya milik satu atau dua orang, melainkan dialami banyak lansia di berbagai daerah. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu Bapak Ibu sedang menonton video ini dari mana? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan dari luar negeri? Silakan tulis di kolom komentar, supaya di kesempatan berikutnya saya bisa menyapa langsung Bapak Ibu dari berbagai daerah. Seringkali kita beranggapan selama sudah menjaga pola makan, maka tubuh akan baik-baik saja. Kenyataannya tubuh lansia memiliki ritme berbeda dibandingkan saat muda. Apa yang dulu terasa aman, bisa menjadi beban di usia lanjut. Inilah sebabnya kebiasaan sederhana seperti waktu minum jus, cara makan buah, atau pilihan cara memasak telur dapat menentukan sehat atau terganggunya penglihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama puluhan tahun mendampingi kesehatan lansia, saya sering menjumpai pola yang sama. Banyak orang berniat menjaga diri, tetapi tanpa sadar justru mempercepat penurunan fungsi tubuh karena salah waktu, salah cara, atau salah kombinasi makanan. Padahal perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele ternyata memengaruhi kesehatan mata dan bagaimana cara memperbaikinya. Semua langkahnya sederhana, bisa dilakukan dari dapur rumah sendiri tanpa perlu obat mahal. Mari kita telusuri bersama, karena kesehatan lansia bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang tetap menikmati hidup dengan penglihatan yang jernih hingga usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak lansia percaya bahwa menjaga kesehatan cukup dengan makan buah setiap hari, minum jus segar di pagi, dan mengurangi makanan berminyak. Sekilas memang terdengar benar. Namun pertanyaannya, apakah semua cara itu masih sesuai dengan kondisi tubuh lansia? Inilah yang sering terlewat. Kita sibuk meniru kebiasaan lama atau mengikuti tren sehat tanpa menyadari bahwa metabolisme lansia sudah berbeda. Mari kita lihat beberapa kebiasaan yang paling sering saya temui. Pertama, minum jus jeruk saat perut masih kosong di pagi hari. Rasanya memang segar, tapi tingkat keasaman jeruk bisa meningkatkan asam lambung. Akibatnya mineral penting seperti zinc yang dibutuhkan retina justru sulit diserap. Banyak pasien datang dengan keluhan mata kabur, padahal hampir setiap pagi mereka rutin minum jus jeruk. Kedua, ngemil buah setelah makan malam. Semangka, pepaya, atau pisang sering dianggap ringan untuk pencernaan. Namun di malam hari metabolisme tubuh melambat dan enzim pencernaan berkurang sehingga vitamin A dan E tidak terserap secara optimal. Bukannya menyehatkan mata, malah menimbulkan perut kembung, tidur tidak nyenyak, dan nutrisi terbuang. Ketiga, memilih telur goreng sebagai menu harian. Telur memang sumber protein dan gizi baik, tetapi ketika digoreng dengan suhu tinggi, kandungan lutein dan zeaksantin, dua antioksidan penting pelindung retina, dapat rusak. Padahal kedua zat ini ibarat kacamata alami yang melindungi mata dari paparan sinar biru berlebihan. Kesalahan-kesalahan ini muncul bukan karena kurang perhatian, tetapi karena kurang memahami perubahan tubuh di usia lanjut. Banyak lansia yakin sedang menjaga diri, padahal tanpa sadar justru memperberat kerja organ. Inilah mengapa kesehatan lansia tidak cukup hanya dilihat dari apa yang dimakan, tetapi juga kapan dan bagaimana makanan itu dikonsumsi. Dengan memahami perbedaannya, kita bisa menghindari jebakan sederhana yang ternyata berbahaya bagi penglihatan. Di Yogyakarta, saya pernah bertemu dengan seorang pensiunan guru bernama Pak Slamet, 68 tahun. Setiap pagi, ia menjalani rutinitas yang sama, segelas jus jeruk sebelum sarapan. Malam harinya, semangka atau pepaya selalu menjadi camilan sebelum tidur. Menurutnya, pola ini adalah cara sederhana menjaga kesehatan. Ia percaya buah segar akan melancarkan pencernaan dan membuat tubuh tetap bugar. Namun seiring waktu ia mulai resah. Huruf-huruf di Al-Quran yang biasa ia baca selepas Isya tampak kabur. Saat mengendarai motor, lampu kendaraan dari arah berlawanan terasa menyilaukan. Bahkan wajah cucu yang bermain di halaman pun terlihat samar. Awalnya ia mengira itu hanya faktor usia. Tetapi keluhan semakin mengganggu hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri.
Dari pemeriksaan dokter menemukan bahwa kebiasaan minum jus jeruk saat perut kosong meningkatkan asam lambungnya. Kondisi ini membuat mineral penting seperti zinc tidak terserap dengan baik. Padahal zinc berperan mengantarkan vitamin A menuju retina bagian mata yang bertugas menangkap cahaya. Tanpa zinc, manfaat vitamin A berkurang drastis. Ditambah lagi konsumsi buah di malam hari membuat penyerapan nutrisi tidak maksimal karena metabolisme sudah melambat. Mendengar penjelasan itu, Pak Slamet terkejut. Selama ini ia yakin dirinya sudah menjalani pola sehat. Ia baru sadar bahwa bukan hanya jenis makanan, tetapi juga waktu dan cara konsumsinya yang menentukan. Sejak mengubah kebiasaan jus jeruk diganti air hangat di pagi hari, buah dikonsumsi siang hari, dan telur rebus ditambahkan dalam sarapan, perlahan penglihatannya membaik. Pengalaman Pak Slamet menjadi pelajaran penting bahwa kesehatan lansia sangat bergantung pada pemahaman kecil yang sering diabaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat lebih dekat mengapa kebiasaan yang tampak sederhana bisa begitu berpengaruh pada penglihatan. Tubuh lansia berbeda dengan tubuh muda. Metabolisme melambat, enzim pencernaan berkurang sehingga waktu dan cara konsumsi makanan menjadi penentu utama apakah gizi benar-benar sampai ke organ yang membutuhkan. Pertama, jus jeruk yang dikonsumsi saat perut kosong. Kandungan asamnya cukup tinggi sehingga memicu naiknya asam lambung. Masalahnya kondisi ini bisa mengganggu penyerapan mineral penting seperti zinc. Zinc berfungsi sebagai kurir alami yang mengantarkan vitamin A dari hati menuju retina. Retina inilah yang bertugas menangkap cahaya agar mata bisa melihat jelas. Jika zinc tidak terserap, meski makan wortel atau makanan kaya vitamin A, manfaatnya tidak akan maksimal. Akibatnya penglihatan dalam gelap, melemah mata, mudah silau, dan risiko degenerasi makula meningkat. Kedua, konsumsi buah pada malam hari. Banyak orang merasa buah segar bisa membantu pencernaan sebelum tidur. Namun di usia lanjut, enzim pencernaan justru menurun pada malam hari. Akibatnya vitamin A, vitamin E, lutein, dan zeaksantin yang terkandung dalam buah tidak terserap dengan baik. Bukannya menjadi nutrisi untuk mata, justru menumpuk di lambung menimbulkan rasa begah, bahkan mengganggu kualitas tidur. Ketiga, telur goreng dengan suhu tinggi. Telur memang sumber protein yang baik, tetapi kandungan lutein dan zeaksantin di dalam kuning telur sangat rentan rusak oleh panas berlebih. Padahal kedua zat ini bekerja layaknya kacamata alami menyaring cahaya biru dari layar televisi ponsel atau lampu LED. Tanpa perlindungan lutein dan zeaksantin, retina lebih cepat menua dan fungsi penglihatan menurun. Dari penjelasan ini terlihat jelas bukan hanya apa yang kita makan yang menentukan kesehatan lansia, tetapi juga kapan dan bagaimana cara memakannya. Tubuh lansia ibarat mesin yang sudah lama berjalan. Ia tetap bisa bekerja dengan baik asalkan diberi bahan bakar yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tidak merusaknya. Dengan pemahaman ini kita bisa mengubah kebiasaan kecil menjadi tameng besar bagi kesehatan mata. Di Surabaya saya pernah mendampingi seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Ratna, 65 tahun. Beliau dikenal rajin menjaga pola makan. Setiap malam setelah makan malam, ia terbiasa menikmati pepaya segar atau beberapa potong semangka. Baginya buah adalah pencuci mulut sehat. Di pagi hari ia jarang melewatkan segelas air dingin karena terasa menyegarkan. Ibu Ratna percaya semua kebiasaan ini adalah cara terbaik menjaga tubuh tetap ringan dan sehat. Namun perlahan ia mulai merasakan perubahan yang mengganggu. Matanya cepat lelah ketika membaca kitab doa di malam hari, huruf-huruf terlihat kabur meskipun lampu sudah terang. Ia juga sering merasa perut kembung setelah makan malam. Awalnya ia mengira hal ini wajar karena usia, tetapi ketika keluhan makin sering muncul, anak-anaknya mendorongnya untuk memeriksakan diri. Dari pemeriksaan dokter menjelaskan bahwa konsumsi buah di malam hari justru membuat vitamin yang seharusnya baik untuk mata tidak terserap dengan optimal. Tubuh Ibu Ratna yang sudah masuk usia lanjut tidak lagi mampu mencerna dengan cepat di malam hari. Enzim pencernaan menurun dan metabolisme melambat sehingga nutrisi dari buah hanya sebagian kecil yang masuk ke aliran darah. Kebiasaan minum air dingin di pagi hari juga membuat perut kaget, memperberat kerja lambung dan menurunkan kenyamanan pencernaan. Setelah memahami penjelasan ini, Ibu Ratna memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Ia mulai mengganti air dingin dengan air hangat di pagi hari dan hanya mengonsumsi buah di siang atau sore ketika metabolisme masih aktif. Sarapannya ditambah dengan sebutir telur rebus dan sedikit bayam tumis. Dalam waktu 1 bulan, ia merasakan perubahan nyata.
Saat membaca kitab doa, ia tidak lagi membutuhkan lampu tambahan. Huruf terlihat lebih jelas dan perut terasa lebih nyaman. Pengalaman Ibu Ratna memberi pelajaran berharga bahwa kesehatan lansia seringkali bergantung pada detail kecil yang tampak sepele. Dengan perubahan sederhana, kualitas hidup bisa meningkat tanpa biaya besar. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah-kisah tadi, kita bisa menarik sebuah pelajaran penting. Tubuh lansia tidak lagi sama seperti tubuh muda. Metabolisme yang dulu cepat kini melambat, kemampuan pencernaan berkurang, dan penyerapan gizi menjadi lebih selektif. Hal ini berarti cara kita memperlakukan tubuh pun harus berbeda. Apa yang dulu dianggap wajar sekarang bisa menimbulkan masalah. Bayangkan, tubuh seperti mesin tua yang masih bisa bekerja jika dirawat dengan tepat. Saat masih baru, mesin bisa menerima bahan bakar apa saja tanpa banyak masalah. Namun setelah bertahun-tahun bekerja, mesin butuh perawatan khusus, oli yang tepat, dan bahan bakar yang lebih bersih. Tubuh lansia pun demikian. Ia membutuhkan makanan yang benar, dikonsumsi di waktu yang sesuai dengan cara yang tidak membebani. Seringkali kita lupa kesehatan lansia bukan hanya tentang jenis makanan, tetapi juga tentang kesadaran memahami sinyal tubuh. Rasa begah mata yang mudah kabur atau tidur yang tidak nyenyak bukanlah hal remeh. Itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Jika kita mengabaikannya, keluhan kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Di sisi lain, menjaga tubuh juga merupakan bagian dari amanah. Dalam ajaran kita, tubuh adalah amanah yang harus dirawat sebaik-baiknya. Penglihatan yang jelas memungkinkan kita membaca kitab suci, melihat wajah orang-orang tercinta, dan tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Itulah sebabnya perhatian pada detail kecil dalam pola makan, waktu istirahat, dan cara memasak memiliki arti besar. Kesehatan lansia adalah perjalanan belajar kembali mengenali tubuh. Belajar bahwa yang baik di masa muda belum tentu sesuai di usia senja. Belajar bahwa langkah kecil seperti mengganti air dingin dengan air hangat, memilih rebus daripada goreng, atau mengatur waktu makan buah bisa membawa perubahan besar. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga menjaga kualitas hidup agar tetap bermakna dan layak disyukuri. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa waktu dan cara makan sangat berpengaruh pada kesehatan mata, sekarang mari saya ajak Bapak Ibu masuk pada inti pembahasan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Supaya mudah diingat, saya menyusunnya dalam bentuk hitungan mundur dari 5 ke 1. Cara ini juga akan membantu Bapak Ibu menantikan bagian terakhir yang paling penting. Semua langkah ini sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Dimulai dari nomor 5. Banyak orang memilih camilan sore berupa kerupuk atau kue manis. Padahal ada pilihan yang jauh lebih bermanfaat, yaitu segenggam almond. Almond mengandung vitamin E yang bekerja sebagai pelindung sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga memperlambat proses penuaan retina, sehingga penglihatan tetap stabil lebih lama. Cukup segenggam kecil saja di sore hari, tidak perlu banyak agar nutrisinya terserap maksimal. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa mengganti camilan tidak sehat dengan sesuatu yang benar-benar menjaga kesehatan lansia. Naik ke nomor 4, yaitu telur rebus. Telur hampir selalu ada di setiap rumah, tapi cara mengolahnya seringkali keliru. Digoreng dengan minyak banyak dan suhu tinggi, kandungan lutein dan zeaksantin di dalam kuning telur bisa rusak. Padahal kedua zat ini ibarat kacamata alami yang melindungi retina dari sinar biru berlebih. Kalau direbus perlahan, nutrisinya tetap terjaga. 1 butir telur rebus setiap 2 hari sekali sudah cukup. Selain menambah protein, ia juga memberikan perlindungan alami bagi mata lansia. Nomor 3 adalah bayam tumis ringan dengan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun. Bayam kaya akan lutein dan zeaksantin, tetapi kedua zat tersebut bersifat larut dalam lemak. Kalau hanya direbus tanpa minyak, penyerapannya tidak optimal. Dengan ditumis ringan, nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. Waktu terbaik mengonsumsinya adalah siang atau sore hari ketika metabolisme masih aktif. Dengan begitu, Bapak Ibu bukan hanya mendapat serat untuk pencernaan, tetapi juga perisai alami untuk mata dari sinar layar televisi dan ponsel. Kita sampai pada nomor 2, yaitu ikan laut kukus 2 kali seminggu. Banyak orang lebih suka menggoreng ikan karena rasanya gurih, tetapi cara itu bisa merusak asam lemak omega 3 yang terkandung di dalamnya. Omega 3 sangat penting untuk menjaga kelembaban mata, mengurangi rasa kering perih atau sensasi seperti ada pasir. Selain itu, omega 3 juga membantu mengurangi peradangan halus pada mata.
Pilihlah ikan laut seperti salmon tongkol atau kembung lalu olah dengan cara dikukus atau dibakar tanpa banyak minyak. Dengan kebiasaan ini, banyak lansia melaporkan mata terasa lebih segar dan tidur menjadi lebih nyenyak. Dan inilah yang kita tunggu nomor 1, wortel rebus di pagi hari. Semua orang tahu wortel baik untuk mata, tetapi cara dan waktunya yang membuat perbedaan besar. Wortel mengandung beta-karoten yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk membantu mata beradaptasi dari terang ke gelap, serta menjaga agar penglihatan tetap jelas meskipun usia bertambah. Dengan direbus beta-karoten lebih mudah dilepaskan dari serat wortel sehingga cepat diserap. Dan pagi hari adalah waktu terbaik karena metabolisme masih aktif. 1 porsi wortel rebus setiap pagi berarti memberi mata bahan bakar yang cukup untuk bekerja sepanjang hari. Bapak Ibu, 5 langkah sederhana ini, bila dijalankan dengan disiplin, akan menjadi fondasi penting untuk kesehatan mata. Tidak ada yang mahal, semua bisa ditemukan di pasar tradisional. Inilah bukti bahwa kesehatan lansia tidak selalu bergantung pada suplemen. Tetapi ketika keluhan semakin sering, ia akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Dari camilan sore yang sehat, sarapan dengan telur rebus sayur bayam yang dimasak dengan benar, ikan laut segar yang diolah sederhana, hingga semangkuk wortel rebus di pagi hari. Semua itu adalah bentuk cinta kita dalam merawat tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Apakah Bapak Ibu siap mencoba salah satunya besok pagi? Di Bandung saya pernah mendengar cerita tentang Pak Budi, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 70 tahun. Sehari-hari beliau masih aktif mengurus kebun kecil di halaman rumah. Kebiasaannya sederhana, setiap pagi ia sarapan dengan gorengan telur dan tempe, lalu sore hari sering ditemani camilan kerupuk atau pisang goreng. Menurutnya pola makan itu sudah cukup untuk memberi tenaga. Ikan laut jarang sekali ia sentuh karena merasa mahal dan merepotkan untuk diolah. Namun beberapa tahun terakhir ia mulai merasakan masalah pada matanya. Setiap kali membaca koran, huruf tampak kabur dan cepat membuat mata lelah. Saat malam hari, ia harus menyalakan lampu tambahan hanya untuk bisa melihat jelas. Rasa kering pada mata juga sering datang, bahkan kadang terasa perih seperti ada pasir halus. Pak Budi sempat mengira ini hanya bagian dari proses menua yang tak bisa dihindari. Tetapi ketika keluhan semakin sering, ia akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kekurangan asupan omega 3 dan vitamin E membuat matanya lebih cepat kering dan mudah mengalami iritasi. Dokter menyarankan agar ia mengurangi gorengan, menggantinya dengan ikan laut kukus atau bakar minimal 2 kali seminggu, serta menambahkan segenggam almond sebagai camilan sore. Awalnya Pak Budi merasa ragu, tapi demi kesehatan ia pun mencoba. Perubahan tidak terjadi seketika. Minggu pertama ia hanya merasa perut lebih ringan. Namun setelah 4 hingga 5 minggu, matanya mulai terasa berbeda. Rasa kering berkurang, tidur malam lebih nyenyak, dan membaca koran di pagi hari terasa lebih mudah. Bahkan ia bisa kembali menikmati waktu berkebun tanpa harus sering mengusap mata. Pengalaman Pak Budi menjadi bukti bahwa kesehatan lansia bisa dipulihkan lewat perubahan kecil. Bukan obat mahal yang ia butuhkan, melainkan kesediaan untuk memperbaiki pola makan sehari-hari. Dengan disiplin sederhana, penglihatan yang kabur perlahan bisa menjadi lebih jernih, sehingga sisa hidup dapat dijalani dengan lebih nyaman dan penuh syukur. Bapak Ibu yang saya hormati, dari berbagai kisah yang sudah kita bahas, jelas terlihat bahwa penglihatan kabur di usia lanjut bukanlah takdir mutlak. Seringkali penyebabnya justru berasal dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Minum jus di waktu yang salah, ngemil buah menjelang tidur, atau memasak dengan cara yang kurang tepat bisa membuat nutrisi tidak terserap optimal dan berdampak buruk pada kesehatan mata. Inilah saatnya kita menyadari bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal obat atau alat bantu, melainkan soal pemahaman. Dengan memperhatikan detail kecil, tubuh akan merespons jauh lebih baik. Perubahan sederhana seperti mengganti gorengan dengan rebusan, memilih waktu siang untuk makan buah, atau menambahkan ikan kukus ke dalam menu mingguan dapat menjadi kunci perbedaan besar. Hal-hal ini mungkin tampak ringan, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap kualitas hidup sehari-hari. Kita juga perlu mengingat bahwa menjaga tubuh di usia lanjut adalah perjalanan bersama, bukan hanya usaha pribadi. Ketika satu orang berhasil memperbaiki kebiasaan dan merasakan manfaatnya, kisah itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak lansia lainnya. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk saling berbagi pengalaman. Apa kebiasaan yang dulu dianggap sehat, tapi ternyata justru merugikan?
Apa langkah kecil yang pernah Bapak Ibu coba dan membawa perubahan positif? Tuliskan cerita itu di kolom komentar. Jangan meremehkan, karena pengalaman sederhana yang Bapak Ibu bagikan bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Dengan berbagi, kita tidak hanya merawat diri sendiri, tetapi juga membantu sesama. Itulah kekuatan komunitas tempat di mana makna sejati dari kesehatan lansia tumbuh saling menjaga, saling menguatkan, dan berjalan bersama menuju hidup yang lebih berkualitas. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah semua perjalanan cerita ini, ada satu hal penting yang ingin saya tekankan. Usia boleh bertambah, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah merawat tubuh sendiri. Mata yang kabur, penglihatan yang melemah, semua itu bukan semata-mata karena penuaan, melainkan karena tubuh kita belum sepenuhnya dipahami dan dirawat dengan cara yang tepat. Perubahan kecil seperti memilih waktu yang benar untuk makan buah, merebus telur alih-alih menggoreng, menambahkan ikan kukus, atau sekadar segenggam almond di sore hari dapat menjadi jembatan menuju penglihatan yang lebih jernih. Bayangkan betapa berharganya saat Bapak Ibu masih bisa membaca kitab doa tanpa kesulitan, menatap wajah cucu dengan jelas, atau berjalan di malam hari tanpa takut silau. Semua itu bukan mustahil dan tidak perlu biaya mahal. Kesehatan lansia tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dijalani dengan kesadaran dan kasih pada diri sendiri. Ingatlah, setiap suapan makanan bukan sekadar untuk mengisi perut, melainkan bentuk kasih sayang kepada tubuh yang telah setia menemani kita selama puluhan tahun. Dengan merawat tubuh hari ini, kita sedang menyiapkan hadiah terbaik bagi hari esok. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman atau saudara yang juga ingin menjaga penglihatan mereka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan nasihat penting berikutnya. Tulis juga pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, karena cerita sederhana bisa menjadi inspirasi dan semangat baru bagi sesama lansia di seluruh Indonesia. Mari kita rawat tubuh ini bersama, agar hidup tetap jernih, tenang, dan penuh makna hingga usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jernih melihat hidup.